Santai bareng gua @Glenovian, Henry Cetan, Renata Wijaya. dan malam hari ini kita spesial banget ya karena ini adalah episode kedua setelah kemarin pilot episode luar biasa. Terima kasih buat yang udah nge-view malam hari ini, dan mungkin khususnya buat yang kalian yang bersaudara ya, ada yang mungkin sulung atau mungkin yang anak tengah atau anak yang bungsu. Topik malam hari ini nyambung banget karena kita akan ngebahas mengenai lo bungsu pantes manja. Emang bener kok? Emang bener ya? manja lo. Emang bener ya? Kita bungsu, kita bungsu. Dan buat kalian yang anak tengah ya, atau mungkin kayak gua anak tunggal, malam ini di zip dulu aja. Kita belum bisa berkomentar ya. Jadi habis ya. Iya habis ya. Malam hari ini spesial karena temanya adalah ibarat bersaudara pasti ada stereotip. Nah, malam ini kita mau nyorotin tentang si bungsu nih. Emang benar bungsu itu pasti manja. Malam hari ini juga ada yang spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang psikolog profesional spesialis anak dan dewasa, Kak Hani. Tapi mungkin kita akan mengundang dia di pertengahan ya. Jadi make sure kalian nonton live malam hari ini di Instagramnya Henry Cetan, Instagram gue. Nah. Jangan ragu untuk komen. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau cerita atau mau nanya, bisa langsung aja komen. Ya, komen. Langsung komen di bawah. Nah, malam hari ini kita santai-santai aja karena emang judulnya udah ngobrol-ngobrol santai. Jadi buat kalian yang tiba-tiba terinflek, gue kayaknya pengen nanya deh gini atau enggak setuju dengan statement kita, langsung aja tulis di komen di bawah. Bener nggak, Re? Betul. Kalau misalkan kalian kayak nggak setuju, apaan orang anak bungsu nggak kayak gitu kok, boleh kok dimasukin di komen. Terus nanti bisa kita bahas Yes. sama-sama juga. Oh ternyata ada kayak gini ya sisi lain anak bungsu ya. Betul. Iya. Dan untuk mempervalid pendapat-pendapat kalian dan pendapat kita juga, itu tadi gunanya kita mengundang seorang profesional ya, seorang psikolog anak dan dewasa juga. By the way, malam hari ini kayaknya nggak lengkap nih ya kalau kita nggak memulai dengan pertanyaan. Yang pastinya seperti gue bilang tadi, gue sepertinya kurang layak berpendapat ya Hen ya Re ya. Ya. Karena saya anak tunggal. Nah, karena berdua teman saya ini kebetulan adalah anak bungsu, ya ini juga anak bungsu. Jadi gue akan bertanya dulu buat Re. Kira-kira sebelum gue bertanya lebih jauh, gue mau nanya dulu. Emang lu berapa bersaudara sih, Re? Dua bersaudara. Aha. Gue tim bungsu. Terus Hashtag tim bungsu. Kakak gue laki-laki, jarak umur kita 2 tahun. 2 tahun. Dan ibaratnya kakak lu laki-laki ya? Iya. Jadi kakak laki-laki beda 2 tahun sama Re. Kalau Henry? Kalau gue punya 2 kakak perempuan. Nah, sama yang nomor 1 gue beda 8 tahun, sama yang nomor 2 gue beda 2 tahun. Dan gue satu-satunya laki-laki di 3 bersaudara ini. 3 bersaudara, lu bontot dan laki-laki lagi ya? Iya. Ini bedanya berapa tadi? 2 tahun, 2 tahun ya? 2 tahun sama 8 tahun. 2 tahun dan 8 tahun. Iya. Wow, itu disparity-nya cukup jauh. Jauh. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian mau komen, gua tunggal nih, gua tim tunggal, langsung aja kasih hashtag tim sulung, hashtag tim bungsu. Bungsu. Ya, nah ntar kalian kasih pendapat deh. Kita akan bedah habis-habisan Tim malam hari. tunggal yang mau ngangkat topik juga boleh. Misalnya lo merasa ini anak tunggal ini pengen dibahas nih, lo DM gue aja langsung. Atau Lo DM gue nanti kita ceritain lah soal anak-anak tunggal itu. Berarti episode 3. Boleh lah, lo siap-siap Siap-siap aja ya, Kalau- jadi highlight. Kalau lo merasa tertantang gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya sih obrolan ini lebih ke kita jadiin pengetahuan aja ya Hmm. gitu. Maksudnya ya buat ngeliat dari segala sudut pandang gitu. Jadi Betul. bukan untuk ngejudge ada dia anak bungsu nih kayak gini, enggak. Kita justru mau bikin pandangannya jadi lebih luas lagi Iya, ya. kita Betul. berbagi ya, berbagi. Berbagi. Dan buat kalian, misalnya kalian juga nggak setuju seperti yang gue bilang, langsung tulis di komen di bawah. Oke, gue akan mulai dengan pertanyaan pertama. Tadi kan udah dijawab nih, saudaranya ada 1 laki-laki beda 2 tahun di atasnya Rere. Ada 2 saudara kakak perempuan saudari beda 2 tahun dan 8 tahun. Nah, kira-kira gimana sih rasanya punya saudara kandung? Ini secara overall dulu ya Rere. Kalau gue karena bedanya 2 tahun dan Beda itu 2 tahun. maksudnya kakak gue laki-laki. Nah, Jadi kalau buat gue sih nggak gimana-gimana banget, soalnya kita memang kayak beda dunia gitu loh. oke. Maksudnya, gue lebih ke anak sosial banget nih ya, Yes. kayak menghuni Anaknya tanah sosialita, gitu. guys. Kagak, Mas. Tapi maksudnya Sosial. sedangkan kakak gue tuh anaknya gamers parah yang bisa di rumah seharian hanya untuk main Game. online gitu. Dia berarti geng PUBG juga ya? Enggak, Apa udah dia lewat? mainnya Dota. Oh, Dota. Wow, gitu deh biasa. pokoknya kayak gitu-gitu. Terus Kalau ada Koko Renal, halo Koko Renal. Jangan dibully adanya habis ini. ya kalau buat gue sih sebenarnya nggak gimana banget karena memang ya kita berbeda gitu. Jadi untuk
cerita yang sampai deep talk banget itu juga nggak bisa sih. Nggak terlalu sering. By the way, sebelum gue langsung berlanjut ke Henry, kita sapa dulu yang udah view kita malam ini. Ada Komik, ada Cijes, ada Nita juga nih dari JC. Hai guys. Hai guys. Nah, tonton sampai habis ya. Jangan Kita juga boleh kalau misalnya di antara Koko Cici dan teman-teman yang anak bungsu Iya. ya komen ya, Betul, ya. komen. Gue apa gitu, gue tim apa gitu. Dan di Instagram gua kemarin, gua sempat juga polling nih, guys. Kira-kira kalau misalnya kalian tuh lebih pilih tim bungsu apa tim sulung sih? Ternyata lebih banyak yang sulung. Ini fenomenanya mungkin kayak yang sulung sebenarnya lebih membara-bara ya, kayak udah bungsu diem aja. Nah, sekarang beralih ke Kohen. Kalau tadi Rere seperti itu. Kira-kira kalau Kohen gimana sih rasanya punya saudara dua cewek lagi? Gue punya saudara 2 perempuan tuh lumayan mempengaruhi gue ya. Karena Pengaruh dalam hal apa nih? gimana ya? Dari mainannya aja beda gitu kan. Nah. Tapi kadang-kadang kalau gue pikir-pikir ternyata dulu waktu gue dilahirkan sebagai anak bungsu dan satu-satunya laki-laki, gue cukup spesial dan istimewa ya gitu. Karena semua mainan dan baju gue baru, gue nggak pernah dapet turunan. Kalau Nah. gue sih selalu turunan loh. Nah, ini menarik nih. Kalau yang ini kan justru nggak dapet turunan karena udah beda ya. Nggak mungkin Beda. kakaknya ngasih Udah baru. itu kan bedanya jauh kan. Tiba-tiba Henry datang mainannya Barbie gitu. Kalau Rere menarik nih. Kalau Rere gimana, Re? Kalau Kalau tadi? gue selalu turunan dari koko gue gitu. Nah. Jadi sejak kecil fun fact-nya adalah gue nggak pernah main Barbie, gue nggak pernah main princess-princessan gitu. Gue nggak pernah tahu warna pink gitu. Jadi ya gue Anaknya nggak pastel banget ya nggak pokoknya ya. pastel banget. Dulu mainan gue itu, Gitu dia. dulu mainan gue Power Ranger, Beyblade, zaman-zaman Itu. anak 90-an ya Power Ranger. Tamagotchi masih main ya, Re? Masih. Oh, masih. Terus habis itu main-main Gundam yang gitu-gitu. Gandem bro, keren banget. Gila ya, pokoknya. Terus Gua dia jaga main. terus dia kalau misalnya ntar banjir nyelamatin kok Henry Gundamnya. Kayak kemarin. Tapi kadang gue suka keajak tuh main masak-masakan, main apa sih kalau main coklat tuh. Nah, bro, kalau Gua itu keajak tuh. kalau itu tapi lu jadi bahan eksperimental sebenarnya. Bukan diajak main. Tapi kalau cowok tuh masih unisex lah. Iya. Cewek cowok masih bisa main. Beko. Yang penting intinya kalian juga diajak main gitu kan. Jangan sampai kakak lo membelot dulu dia diasingkan sendiri. Nah, kalau itu tadi hubungan antar saudara-saudari. Nah, menurut kalian keuntungan di posisi kalian sebagai bungsu itu apa sih, Re? Keuntungannya gue pribadi sih nggak ada tuntutan apa-apa ya. Ya. Bukan ada tuntutan apa-apa juga, tapi maksudnya lebih Anaknya nggak nggak mau under dituntut. pressure ya. Maksudnya nggak kayak kamu nanti Ekspektasi. kalau udah gede ya, kamu udah gede jadi kayak gini nih, gitu tuh nggak ada sih kalau gue kayak Kurang atau nggak ada? kurang sorry. Kurang ya. Kalau Kalau Henry gue apa tadi istimewa apa tadi? kira-kira keuntungan lo jadi keuntungan, anak bungsu itu apa? keuntungan. Kalau keuntungan ya udah tadi gue udah bilang lah. Mainannya dibeli Sekali gue punya waktu dari gue kecil itu semuanya baru gitu kan. Itu keuntungan jelas. Tapi kalau dari segi tuntutan, seiring berjalannya waktu tuntutan tidak menjadi sebuah keuntungan ya ketika tahu kalau gue tuh anak laki satu-satunya. Iya. Gitu. Tapi tanggung jawab justru mungkin karena laki-laki dan kakak perempuan tetap tanggung jawab yang laki-laki itu diemban sama bungsu ya. Jadi ibaratnya Henry sebagai laki-laki mengemban, lu harus jagain kakak-kakak lo nih yang cewek. Iya, betul. Tetap seperti itu walaupun bungsu. Iya. Nah, bicara soal soal urutan lahir nih kakak adik. Kan kita bicara soal stereotyping malam hari ini. Kalian tuh udah pernah dengar stereotyping apa aja sih mengenai bersaudara? Stereotipin anak bungsu ya. Apapun, anak bungsu Oh, atau anak ya sulung, udah. pokoknya stereotyping mengenai Kalau anak bersaudara. sulung biasanya harus mengalah sama adiknya. Kalau anak bungsu stereotipnya manja. Emang iya. Habis itu apalagi egois, pokoknya apa-apa selalu buat anak manja. Anak bungsu. Kayak gitu. Kalau Henry, Kurang lebih sih sama kalau gue mandangnya anak sulung tuh orangnya lebih bukan gue ya maksudnya yang banyak gue denger gitu ya dari orang. tapi emang anak bungsu kan? Kalau gue kan memang bungsu ya dan Iya. gue kadang-kadang gue juga suka dipandang sama orang, gue ngerasa gitu ini orang manja banget sih karena pasti bontot nih gitu. Terus kalau misalnya sulung tuh kelihatan banget gitu, stereotipnya adalah dia orang-orang yang bertanggung jawab, orangnya lebih kalem gitu, biasanya sulung. Biasanya mukanya lebih tegang ya, karena pressure-nya lebih gede ya sulung. Serius gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tadi keuntungan, tadi stereotip mau ngomong keuntungan ada juga stereotyping. Nah, kira-kira dari stereotyping itu yang bener menurut kalian itu ada nggak sih? Kayak contoh tadi Rere bilang anak bungsu tuh pasti manja. Nah, lu sendiri ngerasa sebagai anak bungsu tuh gimana, Re? Karena Kalau gue sih gue tonjok sih lo, enak aja lo gitu kan. Karena gue anak bungsunya sih jadi sebenarnya karena gue mengalami juga di kehidupan gue dibilang manja
nggak juga, tapi kalau dibilang nggak manja sepenuhnya juga ada sisi manja, emang kayak anak bungsu menempel gitu loh. Tapi dasarnya emang manja gitu, anak bungsu tuh rata-rata manja apa enggak menurut lo? Nature-nya anak bungsu tuh manja nggak sih sebenarnya? Mungkin iya. Mungkin iya. Ada Persen? beberapa hal. 1 sampai 10 berapa kira-kira deh? 3, 2, 1, 5. Nggak mau bilang manja tapi juga manja. Tengah-tengah. Iya. Kalau Henry? Kalau gua bungsu itu 6 6. manja. Jadi, Tapi menarik nih. tapi gua berani nantangnya gini. Lo berani bilang anak bungsu manja? Itu pertanyaan apa nantang? Itu gua nantang. Lo masih berani lo bilang anak bungsu tuh manja? Buktinya anak bungsu Nah. punya usaha fresh juice sendiri guys. Jadi nggak manja-manja banget ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya stereotyping itu tergantung juga dari siapa yang ngelihat dan posisi dia. Mungkin bisa jadi malah sulung ya yang menyebarkan fitnah itu kayak ini gara-gara lu nih mainan gue semua jadi kalau lu gitu kan udah Iya, sama karena aja. kan sebenarnya kadang-kadang yang ngebully itu sebenarnya si sulung. Sebenarnya? Karena si bungsu selalu dibelain, jadi si sulung kan yang dibully kan. Gimana deh pendapatnya? Oke, nah ini yang menarik karena sebentar lagi kita akan call Kak Hani ya, Iya. sepertinya karena berlanjut ke pertanyaan berikutnya kita mau ngomongin soal chemistry antar bersaudara dalam berbagai hal. Nah kalau tadi udah lu lihat kan betapa emosi jiwa mereka berdua keluar gitu kan, mungkin kita juga akan didukung oleh fakta-fakta yang didasari oleh pakarnya sendiri, itu psikolog Kak Hani. Kita telepon Kak Hani dulu, Rek. Gimana? Boleh. Gimana sih ini teleponnya? Itu yang ada. Ini ya? Notification-nya. Oke, kita langsung invite our psycholog for tonight. Yang kebetulan adalah Nah, ini dia kameranya kembali. Hai Bang. Halo. Ada yang mirip di antara ini ya? Kenapa? Di antara mereka ada yang mirip ya? Sama saya. Tapi kalau di sini lu gue digondrongin ya coba. By the way, bocoran buat para viewers, Kak Hani ini adalah kakak sulungnya Henry. Jangan berantem ya. Jangan berantem ya. Oke, Kak Hani udah tahu ya posisinya ya. Kita mulai ya. Ya. Suara Oke. jelas nggak? Jelas banget. Oke, Hani kira-kira gimana sih nih kalau bicara soal chemistry bersaudara gitu kan? Berarti dalam kondisi kalian lah bagi bersaudara. Ada yang paling sulung, ada yang tengah, ada yang bungsu. Gimana sih Kak biasanya chemistry-nya? Boleh jelasin nggak dalam sisi psikologisnya gitu? Iya. Kalau posisinya urutan 3 bersaudara gitu ya. Udah pasti si sulung, si tengah dan si bungsu ini punya masing-masing ini ya, apa namanya, hubungan yang mungkin beda-beda. Mungkin si anak bungsu mungkin dekat sama si tengah, atau jangan-jangan si bungsu lebih dekat ke si sulung karena bertiga kan, kayak kita temenan lah. Yang mana yang dekat sama kita gitu, yang mana yang nyaman sama kita, dia lebih dekat. Jadi kalau dari chemistry udah pasti siapa yang lebih dekat gitu, hubungannya mana yang lebih intens gitu. Mana Karena di antara 3 ini kan pasti punya karakter yang masing-masing ya. Karakter masing-masing ini mana nih yang cocok dengan si bungsu atau si tengah yang lebih cocok dengan si bungsu. Oke, Gitu. kan kita berbicara karakter kolektif nih, Kak Hani. Kalau misalnya karakter dia masing-masing secara umum itu gimana sih, bisa dijabarin nggak? Menurut pendapat pribadi dan juga mungkin sebagai seorang psikolog, mostly rata-rata dari 3 bersaudara itu yang sulung tuh biasa begini, yang tengah tuh gini, yang bungsu tuh pasti ada begini. Kira-kira pendapat kalian gimana? Biasanya kalau yang sulung itu kan yang pertama ya. Ya. Yang pertama itu berarti uji coba orang tua. Bukan itu seperti berbicara ke diri sendiri ya. Makanya gue orang karena gue punya kakak juga dan orang tua gue tuh udah coba main nomor 1 sama main nomor 2. Begitu gue lagi ya pasti berhasil. Berarti ini udah eksperimen yang berhasil ya. Itu poin tuh. Itu Gimana, aja kelihatan kan karakternya dia kayak gitu kan. Dibully online. Oke, tadi udah lanjut. Kalau misalnya ada yang paling tua kan begitu ya. Eksperimen ya, dalam artian orang tuanya ibaratnya bahagianya masih fresh banget karena gua dapet nih anak yang pertama gitu. Kita ada anak yang kedua. Kalau anak kedua gimana? Anak tengah gitu. Nah, anak tengah pasti diminta untuk mencontoh anak pertama. Biasanya. Tuh, lihat lo kakak lu kayak gini. Kalau misalnya kakaknya jago apa, ikutin dong kakak lu. Ini ya. Oke. Kakaknya jadi
figur si kakak nih kayak lebih bagus lah misalnya gitu, atau misalnya si kakak lagi jelek ya pasti dibandingin lagi. Jadi anak Itu pertama dan kakaknya anak jelek kedua pun tetap masih dibandingin juga sama si anaknya ya nomor 2 ini. ya, Oke. jadi ada kemungkinan pembandingan tuh kalau punya anak lebih dari satu. By the way, ini bukan cuma buat orang tua ya, buat kalian yang baru memulai rumah tangga. Tolong lebih bijak ya nanti ketika udah mulai brojol ya. Oke, kalau tadi Nah. anak tengah. Berarti anak tengah itu lebih sering jadi perbandingan ya, ibaratnya jadi kayak apa ya? Dia jadi apa sih? Semacam, iya meter ya, orang kakaknya gitu loh, ibaratnya jadi kayak ya diukur gitu sama kakaknya yang pertama. Kalau yang ketiga, tahunnya kira-kira gimana sih anak bungsu nih? Nah, ketiga ini biasanya kan bisa jadi anak ini diharapkan atau mungkin tidak diharapkan misalnya gitu ya. Diharapkan atau tidak diharapkan? Wow, Kalau oke. kalau misalnya contohnya kayak keluarga aku kan, dua-duanya cewek, pasti yang satu cowok, pengennya cowok dan ternyata sesuai harapan. Iya. Gitu. Kira-kira kemungkinannya apa? Sesuai harapan. Berarti kan orang tua fokusnya juga ke yang diharapkan itu. Gitu. Oke. Tapi ada juga nggak semua orang tua seperti itu ya. Jadi ada juga orang tua yang memang anak bungsu ya udah memang karena dia lucu yang terakhir misalnya pengalaman yang terakhir untuk ngasuh anak ya udah anak yang terakhir ini jadi fokus gitu. Bukan berarti anak pertama anak kedua nggak disayang tapi mungkin karena ini terakhir lah Fokusnya jadi lebih banyak akhirnya ke anak yang ketiga akhirnya ya, karena ibaratnya bisa jadi itu memenuhi ekspektasi orang tuanya dia yang tidak dipenuhi Ya. oleh yang pertama dan anak kedua gitu ya. Oke, Kak Hani, kalau untuk kita berbicara soal tadi ada 3 nih. Ini kan biasa kalau berbicara karakter berarti ada yang dominan, ada yang kurang dominan ya. Nah, kalau misalnya berbicara soal dominasi, kira-kira dominasi dalam hubungan persaudaraan ini bisa dihubungkan nggak dalam segi psikologi kayak? Dan 3 ini biasanya yang paling dominan tuh yang mana sih? Apa belum tentu yang sulung, bisa jadi malah ntar buktinya yang kayak ngebully kakaknya berdua apa gimana biasanya? Nah, Cara kalau psikologi. masalah dominasi ini bisa juga dipengaruhi sama jarak usia. Jarak usia, oke. Tadi tunggu, tadi Rere jaraknya berapa, Re? 2 tahun sama kakak cowok. Kalau Henry, Kita beda 8 tahun gitu. 8 tahun ya. Ya. Tapi dia sama Cici yang paling atas kan cuma beda 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi Yang kedua. ya biasanya kalau dominasi di dalam keluarga tergantung kalau jarak urutan kelahirannya itu jauh atau enggak. Kedua, misalnya anak itu memang kepribadiannya apa? Dominankah? Jadi kepribadian tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Ada yang sanguin kan, kolerik, plekmatis, Melankolis. melankolis gitu ya. Betul. Kalau anak yang memang dari awalnya itu punya strong will yang kuat, anak kolerik biasanya gitu ya. Nah, ini biasanya akan lebih dominan menguasai si saudara kandung yang lain. Meskipun mungkin caranya beda. Dan Caranya mungkin beda. meskipun gabung itu juga tetap bisa seperti itu ya. Misalnya dia nih meskipun lebih muda, tapi dia punya dominasinya tinggi, gitu. Dia bisa aja tuh, tapi dengan cara-cara mungkin bukan langsung memaksakan keinginannya, enggak. Mungkin dengan cara-cara lain, gitu. Apakah mempengaruhi? Tergantung dia tuh pinter ngomong atau apa tuh yang kemampuan dia tuh yang mempersuasi orang tuh apa? Gitu. Oke, berarti ibaratnya tidak terlepas dari dominasi itu nggak tergantung juga dari posisi, tapi lebih ke karakter si anak ini sendiri ya. Jadi belum tentu karena dia bungsu jadi dia lebih diem atau malah dia jadi lebih sadis ke kakaknya gitu ya. Tergantung karakternya anak itu masing-masing. Nah, Dan tergantung pertumbuhan dia gimana juga nggak sih ya? Ya, betul. Jadi di dalam lingkungan keluarga pun kan dididiknya macam-macam ya. Ada yang dibilang patriotisme. Jadi laki-laki itu harus lebih dominan Pokoknya dari bilang apa perempuan. menurut pokoknya. Ya, jadi kalau kita perempuan nggak boleh tuh dominan-dominan. Kita tuh harus nurut gitu. Jadi kita tuh harus ngalah. Ada yang modelnya gitu. Budayanya seperti apa? Dibentuk di dalam keluarganya seperti apa? Misalnya papa mama, siapa lebih dominan? Papanya yang dominan atau mamanya yang dominan? Bisa jadi kan kalau misalnya mamanya dominan gitu ya, itu mempengaruhi perkembangan si anak-anak itu. Misalnya di dalam satu keluarga, mamanya dominan, akhirnya anak-anak yang perempuan mencontoh mamanya. Oh, nanti kalau besar juga dia biasanya kecenderungannya dominan akhirnya. Oh, berarti ibaratnya dari pola pengasuhan orang tua pun itu ada pengaruhnya ya Kak Hani ya? Jadi jarak urutan kelahiran, temperamen atau kepribadian,
pengasuhan orang tua. Pengasuhan orang tua. Oke. Heeh. Ini yang terakhir nih mungkin kira-kira kecenderungan hubungan yang ditimbulkan itu seperti apa sih? Kayak apakah bakal lebih sering berantem kalau misalnya terlalu banyak yang dominan dalam suatu keluarga, tiga-tiganya misalnya semuanya polaris gitu kan, yang kayak tadi kakak bilang jadi sering berantem, atau kira-kira malah lebih jadi terbuka open minded, dan apakah ini ada hubungannya dengan bentuk keluarga tersebut? Dan yang terakhir, kira-kira pengaruh psikologisnya terhadap, karena malam ini bungsu, biasanya kalau berantem gimana sih kondisi psikologis si bungsu? Apakah dia jadi merasa victim, atau sekali lagi balik sesuai dengan karakter yang kakak bilang tadi? Jadi kalau masalah berantem, yang namanya di dalam persaudaraan pastilah ada berantem gitu. Entah dia mau siapa dominan atau siapanya yang lebih pinter atau lebih tua, itu pasti ada berantem lah ya. Karena tiap kepala juga kan beda kemauan juga, beda keinginannya lah gitu. Jadi pasti dari kecil itu namanya berantem sampai gede juga sebenarnya lumrah ya. Gitu. Bahkan kalau nggak berantem tuh aneh gitu kok. Nggak ada chemistry-nya malah ya, kayak aku adem-adem aja gitu. Gitu. Tapi bagaimana menyelesaikan pertengkaran itu gitu. Ada mungkin kalau misalnya orang tua nggak ngebantuin anak untuk menyelesaikan pertengkaran antar saudara, atau juga ada orang tua yang malah ngebelain satu pihak. Jangan kayak Lebih gitu. berat Biasanya kakak disuruh ngalah. Kalau adiknya, padahal adiknya yang bandel misalnya, gitu. Biasa kakak disuruh ngalah. Udah kan kamu paling tua, ngalah dong sama adik kamu gitu. Jangan rebutan mainan misalnya gitu. Padahal kan di situ sebenarnya harusnya kita sebagai orang tua kan harusnya ngajarin mereka gimana nih berantem, misalnya ngerebutin remote TV misalnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Dulu sering tuh. Iya. Itu udah kayaknya semua bersaudara pernah ya. Apalagi kalau hari Minggu pagi ya sih. Doraemon. Oke, kalau tadi kan berarti sesuai dengan ini ya. Nah, terakhir nih Kak Hani, kira-kira bagusnya gimana sih dalam mengatasi konflik bersaudara? Kayak misalnya apakah dibutuhkan saling pengertian, atau mungkin saling mendengar, atau enggak? Ya itu tadi lebih sering berkomunikasi sama yang cocok atau gimana? Ya, putus-putus ya suaranya. Oke, Kak Hani bisa dengar? Jelas? Ya. Oke, kira-kira gimana Kak Hani mengatasi konflik nih? Kalau misalnya dalam bersaudara itu baiknya sifat-sifat apa yang mesti ditonjolkan? Kayak apakah harus asertif, atau mungkin harus ada ngalah, nggak boleh semuanya dominan? Kira-kira gimana Kak? Biasanya kalau untuk masalah pertengkaran, nggak hanya sama saudara, sama orang pun ya, kita harus belajar toleransi. Jadi toleransi itu penting banget. Bagaimana kita berhubungan sama orang lain, fleksibilitas kita terhadap orang lain ya. Kadang-kadang kan kita merasa orang itu nyebelin banget ya, gitu ya. Kita nggak bisa pahami orang itu. Tapi kalau kita belajar, oh mungkin modelnya memang kayak gitu. Memang misalnya kita coba ingat-ingat, oh dulu kayaknya anaknya memang dari keluarga yang yang kalau dimarahin aja sensitif misalnya, orangnya memang sensitif. Nah itu kita coba pahami gitu. Gitu juga dengan saudara kita. Misalnya kita udah tahu nih saudara kita nggak suka sama A misalnya gitu. Ya udah kita coba hindari, jangan melakukan A gitu. Kalau misalnya kita ada perbedaan pendapat, ya kita coba bicarakan baik-baik. Komunikasi itu penting gitu ya. Jadi jangan komunikasi itu penting, jangan mengedepankan emosi dulu. Tapi masalahnya apa gitu ya, kadang-kadang kita kebawa emosi dulu, ketutup tuh masalah yang sebenarnya. Jadinya kita jadi hilang fokus sebenarnya masalahnya apa ya, kita jadi sebel dulu sama dia. Padahal yang kita tahu, yang kita harus ingat, ini masalahnya apa, terus penyelesaiannya apa gitu. Jadi nggak kebawa emosi dulu, toleran, terus juga toleransi, dan kita belajar untuk berkomunikasi ya dengan baik, tidak mengedepankan emosi. Dan mungkin ibaratnya yang ditekankan juga dari semua problem yang mesti diingat, ketika sudah selesai kita tetap bersaudara. Jadi kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Betul Kak Hani? Betul. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat
narasumber kita malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Hani kesediaannya mau bareng ngobrol di kos-kosan. Jangan kapok lagi ya Kak kalau misalnya diundang 2 kali lagi ya. Oke Kak? Ya, sama-sama. Oke. Thank you Kak Hani. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Ya. Bye. Oke, itu dia tadi. Gue yang ngos-ngosan loh guys. Gue deg-degan takut tiba-tiba ada perang saudara. Re, gimana Re? Menurut lo tadi ada benernya juga lo kata kakak kan? Bayangin, akhirnya jadi kakak lo yang dibully nggak sih? Kayak mainannya dia terus lo nggak cuma mau, aku mau itu. Terus, kasih adanya! Gitu kan? Iya, padahal kayak gue juga pengen main sebagai si sulung gitu. Iya. Gue juga pengen main tapi kok Baru gue pegang adek gue tiba-tiba udah lihat kayak aku mau. jadinya gue yang salah gitu. Iya. Gimana Re? Tapi mau bayangkan kalau misalkan dulu pas kecil kayak gitu ya. Ah. Kalau gue ngeliat perilaku balita ya. Kalau misalkan Dari Batita udah bersaing guys. ada orang megang apa gitu, terus dia ngeliat dia kayak pengen itu, tapi gitu kan ditaruh cari yang lain pengen yang lain gitu, jadi kayak kalau jadi si sulungnya kayak gitu kasihan sih memang. Chemistry-nya jadi kayak ini ya sebenarnya tarik-tarikan ya, kayak bisa jadi si sulung si Bungsu ini nggak mau, cuman karena ngeliat sulung megang terus kayak kayaknya iya, gue pokoknya pengen abis dipegang juga kayak udah dilepet lagi dibuang gitu kan. Kalau ini main beneran gitu. berarti banyak dulu udah sempat kayak gitu ya dulu ya, berarti kayak gue pengen gitu. Aku mendadak amnesia. Udah nggak inget yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya aja. Kalau Koen gimana Koen dulu? Nggak terlalu ingat sih memang ya masa-masa itu yang rebut-rebutan, cuman kalau gue ingatnya persoalan paling waktu-waktu yang ngerebutin waktu sih biasanya, karena di tempat yang sama gitu ya. Ini ceritanya waktu gue kecil di tempat yang sama tuh ada TV dan ada piano gitu ya. Yang satu lagi main, satu nonton. Gue pengen nonton TV, gue pengen main piano gitu. Ya udahlah kita ribut dengan pencok-pencokan suara gitu ya. Jadi kita nggak ngerebutin barang, tapi kita ngerebutin apa itu? Momen. Iya. Sekarang gue harus main, enggak, gue harus nonton gitu. Iya. Lepas dari itu semua guys, yang penting seperti tadi yang Kak Hani bilang, ingat apapun masalahnya diselesaikan dengan komunikasi, toleransi. Jadi tolong diingat ya, belum tentu kakak lo itu misalnya suka ada yang ribut atau kakak lo termasuk yang diem seperti Rere, ya udah dimengerti aja, kasih dia space, bener nggak Re? Nggak mesti tiba-tiba buka kamar, hei aku kan mau main gitu kan? Tapi balik lagi ini sih perlu diingat juga, memang kepribadian orang masing-masing kan beda. Walaupun Betul. kita bersaudara pun juga tetap beda gitu. Jadi yang namanya saling menghargai ya udah ngertiin aja memang dia kayak gitu. Jangan bisa disamain sama gue yang heboh kayak gitu terus kayak kakak gue harus heboh juga, mungkin dia akan awkward sama dirinya sendiri gitu. Udah katakan tadi yang ada hubungannya sama dia sulung dia bungsu apa, ternyata tapi lebih ke karakternya. Oke guys, statement terakhir, definisi persaudaraan yang baik menurut kalian itu seperti apa sih? Henry dulu. Persaudaraan yang baik itu nomor satu. Kayaknya asem banget Ray mukanya. Belum ngomong loh. Gimana? Persaudaraan yang baik itu mesti ngerti banget masing-masing punya karakter, karena seiring bertambahnya usia mungkin kalau misalnya masih under 12 atau under 17 gitu ya masih agak susah untuk ngerti. Under 17 guys. Masih belia. Itu memang masih agak susah kita sebagai manusia untuk terima orang lain seperti apa karakternya, tapi seiring berjalannya waktu kita nanti akan ngerti kalau kita tuh harus paham orang lain, terutama saudara kita sendiri. Saudara kita sendiri itu udah benar-benar orang yang paling dekat. Kalau misalnya udah nggak ada siapa-siapa lagi, tinggal saudara kita sendiri, ya itu kita harus pahamin mereka, kita nggak boleh jauhin mereka, kita harus dekat, kita harus erat, keep in touch, keep contact, itu harus gitu. Jadi manusia itu persaudaraan yang baik. Persaudaraan yang baik, terlepas dari lu sudah segede apa networknya, lu gaulnya di mana, tetap ingat persaudaraan kalian harus lebih kuat dari itu semua. Dan bisa dirusak oleh apapun, termasuk oleh uang. Gak boleh. Karena pada saatnya lu akan kembali dan akan diurus cuma oleh keluarga lu doang, Iya, oleh kakak dan adik lu doang. Nggak ada yang temen belum tentu ada ketika lu lagi susah. Jadi tetap pupuk hubungan bersama dengan kakak-kakak dan adik-adik lu, betul? Iya, betul. Kalau Rere gimana? Gue sih cukup setuju sama apa pendapat Henry juga. Tapi lebih mau menambahkan aja gitu, kayak memang cuma perlu memahami gitu. Memahami, mencoba mendengarkan, walaupun memang itu hal yang paling sulit dilakuin gitu, karena masing-masing orang tetap punya ego masing-masing gitu ya. Makanya yang namanya memahami saudara sendiri pun sama nggak akan pernah habis seumur hidup sih menurut gue, karena kita masing-masing orang pun akan terus berubah seiring berjalannya waktu gitu. Jadi makanya yang namanya sama sahabat, sama saudara gitu, sama sahabat aja bisa berantem gitu.
sama saudara juga bisa berantem juga, tapi ya udah, masalah saat itu ya akan saat itu aja gitu. Dan permasalahan saat permasalahannya apa, ya itu akan menjadi permasalahan itu aja, jangan merembet kemana-mana gitu. Jadi Intinya difokuskan aja ya. Iya. Habis itu selesaikan masalah itu Iya. aja. Oke, berarti gua rangkum seperti yang tadi Kak Ani bilang, ada dua hal yang paling penting dalam persaudaraan, terlepas lu sulung, lu tengah, atau lu bungsu, ada toleransi dan komunikasi. Itu penting. Oke guys, thank you banget malam hari ini udah nyaksiin ngos-ngosan part 2 X2 bersama gue Glenn, ada Henry dan juga ada Rere. Dan pastinya buat kalian yang masih mau komen, kalaupun ini udah enggak juga masih boleh komen ya, Tom? Boleh Iya, kalau kita simpan live-nya. Si live-nya akan disimpan kalau kalian nggak sempat nonton. bakalan ada di JP gua nanti. Nah, Lo yang Kita masih juga. kita juga nanti ini. kita juga semuanya. Dan kalian bisa komen. Lo yang mau komen atau lu misalnya malu cerita di komen, lu bisa langsung DM untuk sharing-sharing. Kan gue gini, gue gini, Glenn, gue gini nih. Terus Dan tadi kan ada yang expert kita tuh, ada Kak Hani. Siapa tahu kalian mau kenal Kak Hani juga boleh ya, langsung DM dia kalau misalnya kalian cukup sopan dan tidak belak-belakan langsung. ya, Mungkin dia akan jawab itu pertanyaan. tuh bisa melayani untuk konseling atau konsultasi kalau misalnya ada Nomornya ada di sini. Langsung promo. tanya gue aja langsung, gak usah malu. Persoalan-persoalan itu kita bisa cerita. Terus sama ya, yang perlu dirubah mindset itu adalah kalau lu cerita sesuatu hal tentang keluarga lu, misalkan ini kita karena bahas masalah keluarga ya, lu bahas sesuatu masalah keluarga lu ke psikolog bukan berarti lu kayak orang gila yang emang udah depresi parah gitu, nggak apa-apa. Maksudnya psikolog itu bukan kayak lu udah kepepet parah, gue mau konsultasi ya karena gue terkesan seperti orang depresi, nggak juga gitu. Jadi kayak lu memang butuh teman cerita daripada lo ke tempat yang enggak, daripada lo cerita sama orang yang julid gitu bocor. Yang mendingan memang lo sharingin aja, lo tumpahin aja, misalnya kayak lo ketemu psikolog atau apa itu. Oh, Jadi- jadi ini mau masuk lagi nih kayaknya nih. Kita mau undang aja apa Nah, mungkin kita ngobrol lagi bentar. ngobrol bentar? Iya, Kita lihat mungkin ya. ada pesan yang mau ditambahin nih. Oke, boleh. Coba kita undang lagi. Coba, mau Mas, bisa masuk nggak? Anyway, sebentar, ini ada yang komen ya teman kita Ika, dibilang untung kalau gue beda 6 tahun lebih tua, lebih sebentar aja. Sepertinya pakai yang dibully ya. Oke, Kak Hani, ini apa? Apakah nih? Nah, Ya, mau ngasih pesan apa? mau ngasih pesan mau jangan atau gimana Kak Hani? Bentar. Oke, sepertinya ada kendala teknis ya. By the way teman-teman, hari ini kita X2 ada setengah jam ya. Jadi mungkin berikutnya dan terus seterusnya memang kita kan ada setengah jam ya Pak ya? 30 menit. Oke, Ya, gimana ya. Kak Hani? Ada pesan-pesan terakhir Pesan apa nih? sebelum kita wrap up? Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan buat siapa nih? Ke Buat siapapun para- bersaudara, ibaratnya kalau buat yang sulung itu begini Ya, bagusnya. buat teman-teman kita, viewers Yang bersaudara. yang bersaudara mungkin mau Oh ya. ada pesan-pesan gitu. Untuk persaudaraan tuh ya. Untuk sulung, tengah, bungsu gitu ya. Harapannya sih semua peran ini ya, peran di dalam keluarga ini kita bisa sama-sama bisa membangun keluarga yang utuh gitu ya, yang saling memahami, yang saling mengerti gitu ya, meskipun bertiga berbeda atau berdua anak sulung langsung ke bungsu gitu, nggak ada tengah gitu, biar sama-sama tetap bisa persaudaraan tuh benar-benar dijaga gitu. Jadi yang penting dalam hidup tuh persaudaraan yang tadi Glenn bilang itu ya, apapun yang ada di dunia ini, kalau misalnya nggak ada saudara juga, gitu. Jadinya penting untuk mempertahankan hubungan di dalam persaudaraan begitu. Terus untuk Oke, keluarga, itu aja, Kak. untuk orang tua mungkin yang mau jadi calon orang tua gitu ya. Di sini juga perlu kita mengasuh anak itu, apalagi kalau memang nanti lebih dari satu gitu, ya kita belajar untuk mengasuh mereka dengan tanda kutip adil ya, meskipun memang namanya keadilan hanya milik Allah gitu ya. Tapi Kirain punya Dorce. Ups, brand. tapi belajar untuk tidak membanding-bandingkan anak satu dengan yang lainnya gitu, karena Menerima ini mereka akan apa adanya. menerima mereka apa adanya gitu. Jadi terus tidak selalu anak pertama itu dituntut harus menjadi ideal bagi adik-adik yang lain gitu. Setiap orang ini kan punya masing-masing, punya tujuan masing-masing, tujuan hidup masing-masing. Dan orang tua tuh bertugas untuk mengarahkan mereka sesuai tujuannya. Jadi jangan sampai orang tua tuh buat
seperti kakak pertama dong, atau misalnya yang sukses si kakak kedua misalnya gitu. Jangan seperti itu. Tapi biar mereka berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang memang dikasih gitu. Jangan banding-bandingin satu sama lain. Gak enak kan orang kalau dibanding-bandingin. Iya. Thank you tipsnya. Thank you. Wow, luar Ya, biasa. thank you. Ujungnya dampaknya keren banget kata-katanya. Gak enak kan dibanding-bandingin. Buat yang nonton, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Terima kasih. Dan ini saatnya kita berpisah. Tapi jangan lupa, kita akan kembali lagi di Ngos-Ngosan episode ketiga. Kira-kira topiknya seperti apa? Makanya pantengin lagi ya. Kira-kira berapa minggu lagi kok? 2 minggu depan lagi ya? Ya, yang mau request topik kalau bisa mau cepet, ayo. Ya, misalnya kalian mau usul, Kak, ini jadinya per minggu aja, kayaknya sore ngobrol-ngobrol, atau enggak, gue harus banget masuk ngos-ngosan karena gue worth it. Boleh ya, langsung komen aja. Lo mau ikut, Nah. lalu panggil Sekalian topiknya juga ya, jangan cuma menawarkan diri aja. Oke guys, balik lagi nanti beberapa waktu lagi di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Bye. Bye-bye. Bravo, bye Komai, bye Tania. Untung kok gue. Oke Ika, bye semuanya.